Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Baik, alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi dengan Ibu ya di mata pelajaran agama Islam. Baik, pertama Ibu absen dulu ya buat hari ini. Ini kelas 8B. Oke. Oh iya, sebelum absen untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Sebelum belajar alhamdulillah doa mulai. Alhamdulillah. Baik, Ibu lanjut absensi ya. Abdan Syukron. Oke. Adib Soleh. Oh, izin. Adi Setiawan. Ahmad Ramdhani. Mana? Oh iya. Ahmad Rizky Pratama. Ahmad Mutohat. Ahmad Syifa Abima. Iya. Anwaruddin. Aufan. Bagus Yudhistira. Ada? Oh, nggak masuk. Dwi Putra Satria. Farhan Aunillah. Husain Asapti. Iqbal ada. Ilyas Hafizah sakit. Irfan Maulana. Semangat ya Irfan. Kakak Waludin. Kenzio. Ayah Ken. Christian Hidayat. Alvin Alfaris. Oh ya. Miftahul Arifin. Muhammad Khodori. Muhammad Ma'ani sakit. Daniel. Davin. Muhammad Faisal. Muhammad Ramdan ada. Muhammad Calvin. Muhammad Hafiz ada. Muhammad Kakak Setiawan. Labib. Muhammad Wafi Wijaya. Nario. Odi Saputra sakit. Pasanggara. Rifat Dimas. Usman Hasan. Zaki. Muhammad Dias. Oke. Baik, sebelumnya masih ingat materi yang kemarin mengenai melestarikan lingkungan hidup? Masih ya? Ya, di mana an-nadafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik.
Kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Itu mengenai mendalami iman kepada kitab Allah. Jelas ya di depan? Oke. Kenapa gitu kita harus mendalami iman kepada kitab Allah? Ini menjadi satu pertanyaan ya. Karena kalian sebagai gen apa nih? Gen Alpha ya. Itu harus menjadi generasi pecinta Al-Qur'an yang toleran. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai iman. Di mana iman secara bahasa itu adalah sebuah ikrar atau qabul atau bisa dibaca atau al-izan, yang dimana artinya membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Kalau kita sebagai muslim kan harus membaca kalimat, gimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, ada yang tahu? Bentar. Satu ya. Apa? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Terus? Dan Nabi Muhammad adalah Tuhan Allah. Oke, baik. Aplaus dong. Jadi, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Apa itu kitab? Ada yang tahu? Secara definisi kalian, yang ada di pikiran kitab itu apa gitu? Bacaan? Ya, sebuah bacaan. Nah, kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu kitab Allah. Nah, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul ada apa saja? Oke, kitab Taurat ya. Kitab Taurat, ada yang bisa bacakan yang di depan? Satu aja. Sok. Mari ya, pakai mic dulu. Kitab Taurat adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Terima kasih ya. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Ingat-ingat ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Terus kitab Zabur. Ada yang mau membacakan kitab Zabur? Oh ya, sok. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk kaum Bani Israel. Di dalam terdiri dari 150 surat yang nasihat, hikmah, ujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi yang terdiri dari 150 surah ya.
Terus kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam. Di dalamnya merupakan penyempurnaan isi Taurat yang telah berakhir masa untuk sebabnya selain itu untuk membenarkan kitab-kitab Taurat yang mengandung nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari Baik, terima kasih ya. Oke, Ibu akan bacakan lagi ya. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalamnya merupakan penyempurnaan isi kitab Taurat. Jadi saling berkesinambungan ya. Terus ini mempunyai sifat-sifat mulia, syariatnya lebih sempurna dan bersifat universal atau menyeluruh, tidak terbatas oleh waktu dan tempat, di mana nabi penutup dan rasul terakhir yaitu Nabi itu diterangkan di dalam kitab Injil. Terus kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, Taurat, dan Suhuf itu selain kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya, juga disebut dengan suhuf. Jadi suhuf itu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul, tapi tidak diwajibkan disampaikan kepada umat manusia. Baik, sampai di sini udah paham ya? Mengenai kitab, ada 4 kitab. Yang pertama 2, 3, 4. Oke, kita akan masuk di mana tadi materi yang Ibu sampaikan. Sebelumnya kalian menulis dulu ya, mencatat dulu di dalam buku. Insya Allah. Keluarkan buku kaliannya ya. Ke belakang. Nanti sok dibuka bukunya, tulis dulu ya. Nanti ada kuis ya, ada latihan dari Ibu. Oke, sok mencatat dulu ya.
Sudah selesai nulisnya? Oke. Baik, perhatikan Ibu lagi ya. Ibu akan semacam kuis ya. Nanti siapa yang bisa nanti angkat tangannya ya. Baik, kita mulai. Udah siap? Oke, yang bisa menjawab nanti Ibu tambah nilai 1 poin. Oke? Bisa dimengerti? Bisa? Oke, kita mulai ya. Baik. Wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada umat manusia, berupa lembaran-lembaran dinamakan Mari ya Ibu ambil ini dulu. Ambil. Siapa? Isi dulu ya. Apa jawab? Suhuf. Suhuf. Yakin? Oke, ada yang lain jawabannya? Kita coba klik ya. Suhuf. Betul. Yang kedua.
Iman adalah, ada yang tahu? Membenarkan dalam hati, mengamalkan dalam perbuatan, mengikrarkan. Semuanya benar. Semuanya benar. Baik. Applause. Yang ketiga, kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam sesuai dengan firman Allah dalam coba yang belakang. Apa jawabannya? Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Yakin? Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Aplaus lagi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Adapun isi kitab Zabur berisi, coba nih. 150. 150. Yakin? Aplaus lagi. Masya Allah. Berikut ini merupakan tangga dalam mengamalkan Al-Quran, kecuali ya, Mengabaikan. Oke, applause lagi. Next ya. Percaya dengan sepenuh hati, membenarkan secara lisan, dan menerapkan isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan, ada yang tahu? Kebaca nggak? Ada yang tahu? Percaya dengan sepenuh hati, membenarkan secara lisan, menerapkan isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan ada yang tahu? Nggak ada? Ada yang mau jawab? Ayo. Ini dari di soal awal ada loh. Oke. Pengertian beriman pada kitab suci. Pengertian kitab suci. Pengertian. Iya, betul. Dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 rasul. Keempat rasul tersebut adalah Daud, Musa, Isa, Muhammad. Daud, Musa, Isa, Muhammad. yang ini ya. Oke, plus. Next ya, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan pertama kali pada tanggal coba apa ini kamu tanggal berapa? 17 Ramadan.
17 Ramadan. Oke, kita pilih ya. Oke, betul. Applause lagi. Next ya. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang ada tuh kalian tadi menulis. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang, ada yang lain? Belakang. Tentang Pujian, nasihat, dan hikmah. pujian, nasihat, dan hikmah. Oke, kita pilih ya. Oke, plus. Next ya. Semua kitab suci yang Allah turunkan mengajarkan. Semua kitab suci yang Allah turunkan mengajarkan. Apa? Ajaran Islam. Ajaran Islam. Apa? Ajaran Islam. Ajaran Islam. Yakin? Ada lagi? Keesaan Allah. Keesaan Allah. Ada lagi? Apa? Perintah salat. Perintah sholat. Ada lagi? Keesaan Allah. Keesaan Allah. Ada lagi? Keesaan Allah. Keesaan Allah. Sama ya. Jadi yang mana nih? Perintah sholat, ajaran Islam, keesaan Allah, atau haji? Keesaan Allah, bukan ajaran Islam. Perintah sholat, bukan. Jadi apa? Oke. Masya Allah. Nah, ini ada kaitannya sama soal yang tadi ya. Malam diturunkannya Al-Quran dinamakan malam malam apa? Malam apa? Malam apa? Nuzulul Quran. Ada yang lain? Coba ya, bukan khotmil Quran atau Al-Quranul Karim, Nuzulul Quran. Yakin? Oke, applause. Masya Allah. Masya Allah, kalian langsung menyerap ya. Tadi Ibu menerangkan. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat penjelasan hal-hal berikut ini, kecuali, kecuali ya, kecuali, coba ini, apa? Bahasa. Bahasa. Bahasa ya, bukan muamalah. Bahasa. Oke, plus. Jumlah surat dalam Al-Quran ada. Jumlah surat dalam Al-Quran ada berapa? 114. 114. Surat pertama. Oke, kita cek ya. Applause lagi. Masya Allah. Di bawah ini yang merupakan perbedaan antara kitab dan suhuf. Apa ya? Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab berasal dari Allah Subhanahu wa taala, suhuf berasal dari malaikat.
Isi kitab lebih besar daripada suhuf, atau isi kitab lebih lengkap dari suhuf, atau mempelajari kitab lebih utama daripada mempelajari suhuf. Isi kitab lebih lengkap dari suhuf. Isi kitab lebih lengkap dari suhuf. Masya Allah, betul. Nabi dan Rasul adalah menerima suhuf. Nabi dan Rasul yang menerima suhuf adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, bukan Nabi Hud. Nabi Ibrahim. Betul, lepas lagi dong. Masya Allah. 4 pertanyaan lagi nih. Surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Surat, nah ini belum. Surat apa? Al-Alaq. Bunyinya gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus, Khalaqal insana min 'alaq. lanjut. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oh. Al-Alaq ya, bukan Al-Fatihah. Kan. Yes, plus sedap ya, Masya Allah. Oke, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai sini. Sebagai apa? Pedoman bagi umat manusia. Pedoman bagi umat manusia. Sebagai pedoman. Oke, kita cek. Masya Allah, aplaus. Soal selanjutnya ya. Pokok-pokok ajaran Al-Quran yang menjelaskan tata cara pengabdian seorang hamba kepada Allah adalah pokok-pokok ajaran Al-Quran. Ada yang tahu? 1. Akidah, atau syariah, atau muamalah, atau ibadah. Pokok-pokok ajaran Al-Quran. Kamu apa? Ibadah. Ibadah. Sama, ibadah juga. Ibadah atau muamalah? Ibadah. Oke, kita pilih ibadah ya. Salah. Akidah. Ya. Oke, next. Selanjutnya ya. Berikut ini yang bukan merupakan cara mengimani kitab-kitab Allah. Yang bukan. Jangan terkecoh sama soal ya. Apa ayo? Mengimani seluruh kitab yang berasal dari Allah, membenarkan berita-berita yang sahih, mengimani nama-nama kitab yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, mengimani 4 kitab saja. Ayo. Yang bukan ya. Jangan terkecoh sama soal. Yang bukan. Yang bukan. Yang bukan.
Yang bukan ya. Apa jawabannya? Membenarkan berita-berita yang sahih. Membenarkan berita-berita yang sahih. Yakin? Ada lagi? Oh. Apa jawabannya? Mengimani nama-nama kitab yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Oke. Mengimani nama-nama kitab yang tidak disebutkan dalam hadis. Jadi yang mana nih? Ini apa ini? Biru KB. Biru muda. Ini biru muda, ini biru tua. Jadi yang mana? Ini. Bukan yang ini. Oke, kita cek ya. Ini ya. Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Al-Quran tidak pernah berubah dan tidak ada yang bisa mengubahnya karena Al-Quran dijaga oleh ini nih. Apa jawabannya? Umat Islam. Apa? Umat Islam. Umat Islam. Nggak apa-apa kan orang ini jawab apa? Kamu? Allah. Allah. Ada lagi? Apa jawabannya? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh apa para ulama? Oke, kita cek ya. Yang mana? Yang hijau? Masya Allah. Tadi salah satu ya. Jadi skornya cuma Masya Allah. Kalian tuh sudah menyerap ya. Sudah, kuisnya apa nambah lagi nih? Satu lagi ya. Tapi ini sebuah teka-teki. Satu lagi ya, teka-teki. Nanti yang bisa maju. Oke. Baik. Ini nanti kita klik yang pertama. Kitab Nabi Isa. Ada yang bisa? Maju. Itu ada berapa? Iya, sok. Yakin? Yakin. Oh, tadi itu ngetiknya di sini aja. Betul. Nomor 2. Zabur adalah kitab Nabi. Ayo maju. Ini ketik di sini aja nih. Siapa? Ayo maju. Sok ketik di sini. Wih, Masya Allah. Yang ketiga ya. Kota tempat Nabi Muhammad hijrah. Tuh, ada cluenya, ada D-nya. Ayo maju. Sok maju.
Ayo ketik. Masya Allah, plus dong. Soal keempat ya. Kitab suci yang wajib diimani ada? Sok maju. Kitab suci yang diimani ada? Pennya mana pennya? Empat, salah ketik. Salah ketik ya. Jawabannya 4. Oke. Terus yang kelima. Al-Quran adalah kitab umat. Yang belum. Awas. Yeay, plus dong. Yang keenam. Next ya. Kitab Nabi Musa. Ayo. Kitab Nabi Musa. Tadi muncul. Kamu udah. Gantian. Gak apa-apa ya. Oh, kamu sok. Sok. Sini. Ya, Masya Allah. Ya, soal yang ketujuh ya. Iman kepada kitab Allah adalah rukun iman ke. Ayo maju. Rukun iman yang ke. Jangan sampai salah ketik. Yang ke-8. Ini udah soal lagi. Rajin membaca Al-Quran akan mendapatkan. Yang belum. Godori. Saking semangatnya, Masya Allah. So, godori. Udah soal lagi ya. Al-Quran adalah al-huda bagi orang beriman. Al-huda artinya ya, waktunya udah habis. Bentar ya. Kita tuh di nomor 9 ya. Al-Huda. Al-Huda. Apa sok? Masya Allah. Tinggal satu soal lagi ya. Soal 10. Allah menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat. Ayo. Malaikat Jibril ya. Masya Allah. Udah paham ya sampai sini ya mengenai kitab Allah. Baik. Gimana kuisnya? Mudah dipahami?
Senang? Next kita akan bikin kuis lagi ya kalau pertemuan mendatang. Oke, dalam kesimpulan mata pelajaran ini, materi ini, itu dimana kalian sebagai generasi pecinta Al-Quran adalah berkewajiban kita sebagai generasi itu meneruskan atau muslim mencintai Al-Quran sehingga kita bisa paham ilmu di dalamnya, membangun kesadaran dalam diri kalian agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tiap hari baca Al-Quran kan? Iya. Dimana akhlak mulia? Oh, mangga. Oke, terima kasih. Di mana akhlak mulia adalah tercermin orang yang bertakwa. Baik, sekian materi hari ini. Kita tutup ya dengan berdoa. Silakan ketua untuk memimpin doa. Doa mulai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.